omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan kami ya, dari Jejak Semesta 65. Ada yang menarik dan sedang viral di media sosial, terutama WA. Ini menarik karena ini menyangkut seorang Menko, yaitu Bapak Muhadjir Effendi. Beliau kedapatan naik kereta, ya, kendaraan umum, kereta, saat pergi ke kantor. Boleh jadi kalau ini terjadi pada era-era tahun dulu, ketika negara kita masih compang-camping dan miskin, itu biasa. Tapi di era kini, di mana orang-orang lebih suka menonjolkan dan mengagung-agungkan materi dengan cara memamerkan di media sosial dan lain sebagainya, Muhadjir Effendi justru memamerkan kebersahajaannya, kesederhanaannya. Sebagai Menko tentu dia punya gaji yang tinggi dan punya anggaran, ya, kementerian yang besar. Tetapi Muhadjir tampaknya menikmati dengan tas ranselnya dan bersama rakyat jelata naik kereta. Ada seorang di WA, ya, ada yang komentar gini, "Oh, aku pernah ketemu bapak ini keluar dari KRL BNI. Bareng terus tanya, Pak, kalau mau pindah MRT lewat mana? Lalu ditunjuki diantar, tapi kok ada pengawal rada kepo. Wah, apa menteri ya? Ada paparazi pada foto-foto bapak itu. Oh, menteri tuh." Ada yang bilang. Terus dikomentari ada yang lain yang komentar, "Alhamdulillah masih ada juga Pak Menteri yang seperti ini, enggak yang cuma menghambur-hamburkan uang negara." Ini sebuah fenomena yang menarik, ya. Mungkin di Iran kita pernah menyaksikan Ahmadinejad ketika kedapatan juga naik bus, ya, naik kendaraan umum, dan dia bergelantungan bersama dengan masyarakat umum. Nah, rekan-rekan Jejak Semesta 65, saya ingin membahas, ya, soal ini dengan Bapak Joko Sumpeno terkait figur-figur, ya, bagaimana di tengah masyarakat kita kehilangan figur tauladan, ternyata masih ada orang-orang yang dalam tanda kutip baik, ya, untuk kita contoh. Orang yang tidak sombong karena jabatannya, dan orang yang tidak angkuh karena kekayaannya. Pak Joko Sumpeno lebih lebih banyak berbicara selama ini adalah menyangkut masalah-masalah sejarah. Sudah barang tentu kita berharap Pak Joko akan memberikan bagi kita informasi tentang orang-orang hebat, ya, terdahulu yang memang hidup bersahaja dan memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, bagaimana Anda melihat fenomena Muhadjir Effendi? Ya, dalam era konsumerisme yang tinggi, hedonisme yang merajalela, dan dengan media sosial yang begitu luas dan banyak sekarang dipakai, yang kita saksikan adalah tayangan-tayangan baik secara pribadi maupun secara komunitas. Itu hanya satu kata,
itu pamer. Pamer kemewahan dalam soal makan, dalam soal berpakaian, soal rumah, soal kebun, soal sering jalan-jalan. Posting jalan-jalan, posting makan di restoran, itu belanja soal salah ini atau itu, tidak, bukan soal salah atau benar. Itu hanya soal kepatutan, soal kepantasan. Dan ya saya tidak ingin ini menjadi semacam catatan iri, catatan kedengkian terhadap prestasi dan prestis orang yang mencapai tingkatan taraf ekonomi tertentu dan dia bisa memanfaatkan sumber daya dia, hasil perjuangan dia. Nah, di tengah-tengah suasana semacam itu, karena memang sekarang sulit untuk membandingkan konteksnya, konteks soal kesederhanaan ini dihubungkan dengan suatu kurun masa tertentu. Katakanlah kurun masa Orde Lama yang memang dulu apa-apa sulit. Kita juga belum ada investasi, investment, ya penanaman modal asing kita belum punya. Gaji menteri juga masih rendah. Ya, dan uang kita memang masih terbatas dibandingkan dengan kita sekarang yang luar biasa begini. Istri-istri pejabat yang sering keluar negeri beli tas bermerek. Sebenarnya bukan hanya istri, Pak Menterinya sendiri atau Pak pejabat atau Pak pengusaha. Bahkan bukan pengusaha, bukan yang tahu RT RW itu adanya pengen jalan-jalan, pengen pamer gitu ya. Dalam tanda kutip, dalam batas tertentu pamer itu wajar. Itu adalah untuk ya mungkin kepentingan media, kepentingan bagian sosialisasi. Namun Pak Muhadjir ini kan menteri, koordinator, pejabat tinggi, dan beliau juga tokoh Muhammadiyah. Salah satu wakil ketua PP Muhammadiyah periode ini pasca Muktamar Solo itu. Namun beliau sendiri kan memang berasal dari apa ya, guru ya. Nah, beliau kan IKIP Malang menjadi berubah menjadi Universitas Malang, dan dia ikut membesarkan Universitas Muhammadiyah Malang selepas dari Pak Malik Hajar. Dan di Muhammadiyah model Muhadjir Effendi semacam itu tersebar, bukan hanya di tingkatan PP tetapi sampai ke ranting-ranting. Memang orang Muhammadiyah itu dididik menjadi apa ya, hadis yang tidak begitu canggih, tetapi itu mengena. Sebaik-baiknya orang adalah bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri kemudian dia bisa berlebihan begitu dengan hidup yang mewah. Kemudian apa namanya, orang juga tidak akan dapat ampunan Allah kalau orang tuanya, tetangganya itu tidak memberikan maaf. Yang hal-hal yang membumi memang kita tidak boleh berhenti pada slogan yang kita pikirkan sekarang adalah sesuatu yang harus di bumi, tidak usah di langit. Itu PKI. Ada sekarang itu yang tidak peduli dengan langit, yang penting eksekusi, yang penting produksi, yang pentingnya. Dan ujung-ujungnya sekarang kemewahan sekarang hanya dibalut sebagai pembalut dari luka-luka yang namanya utang. Ya itu parah itu. Orang mewah tetapi utang. Oh di sini loh. Apa namanya istilahnya, nggak ada nasi yang penting aksi. Nah ya, ya udah. Ada lagi ada tongkrongan, nggak apa-apa, yang penting ada kopi. Jadi makanya saya ulangi lagi, fenomena Muhadjir Effendi menggunakan transportasi publik. Itu adalah bentuk kesederhanaan yang ya saya yakin tidak berhenti di situ. Mungkin pada pemanfaatan yang lain beliau juga sederhana, dan insya Allah dan itu bisa menjadi uswatun hasanahnya bangsa ini dan khususnya warga Muhammadiyah. Di tengah-tengah Muhammadiyah sekarang ya sudah
konglomerasinya luar biasa. Tapi itu dibela dulu oleh Muhammadiyah itu sejak dulu udah kapitalis. Tetapi kapitalis yang tidak berdosa. Kapitalis syariah ya. Jadi dan nyatanya memang modal itu juga penting. Selain sumber daya manusia dan lain-lain. Ya zaman Pak A.R. Fakhrudin kan selalu orang Islam tuh harus kaya kan gitu kan. Iya. Tetapi ternyata kita juga menyaksikan bagaimana kesederhanaan tokoh-tokoh Muhammadiyah, ya semacam Muhajir Effendi, semacam Haidar Nasir, semacam Syafi'i Ma'arif, semacam Pak A.R. Fakhrudin, sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin ya. Ya, tadi kan kita sama-sama barusan ngobrol dengan ya sesama teman ya. Teman beliau memberikan masukan-masukan dan ingatan kembali bahwa seorang A.R. Fakhrudin, ketua Muhammadiyah 18 tahun, yang Pak Harto sangat menghormatinya di zaman yang begitu, itu kan pernah jadi anggota DPA. Nah, tetapi konsekuensi dari keanggotaan lembaga tinggi negara itu kan bergaji, berfasilitas, ya terutama gaji. Itu tidak dibawa pula ke Jogja, tidak diterima ya. Artinya itu diberikan kepada Muhammadiyah. Loh kok begitu? Alasan beliau, kata teman tadi, dia naik jadi DPA. Dia menjadi DPA itu bukan karena A.R. Fakhrudin, tetapi karena ketua PP Muhammadiyah. Dan kita juga mengenal Pak Syafi'i Ma'arif, baik dalam perjalanannya ketika menjadi mahasiswa di Jogja dan kesehariannya. Yang tadi sudah disebut bagaimana Pak Haidar Nasir yang dengan penampilan yang sederhana, karena saking sederhananya ada ya sebenarnya di bawahnya ya, itu sampai-sampai saya waktu itu negur, Pak tolong dasinya dicopot, nanti Pak Haidar Nasir kan nggak pakai dasi ya. itu kejadian. Saya kebetulan ngawal Pak Haidar dan salah seorang almarhum ya Rektor UHAMKA waktu itu. Ya jadi kita kembali pada ajakan hidup sederhana memang mudah untuk diucapkan. Tetapi menjadi kaya itu bukan dosa. Tetapi kalau di dalam bahasa Jawa itu mungkin lebih khas ya. Jadi sugih rawopon, tapi jangan sumugih. Sumugih itu nggak kaya tapi sok berlagak kayak kaya itu. Nah gitu. Jadi biar disebut bagian dari orang yang kaya. Dan ini secara apa ya? Secara kebudayaan, ya, pendidikan memamerkan segala sesuatu yang berlebihan, ya. Itu kan juga akan membuat keonaran ya bertetangga, bersosial dan seterusnya. Mungkin kalau kita ambil contoh ya, kayak Umar bin Khattab misalnya ya, itu dengan kalau dihitung Umar bin Khattab itu ternyata miliarder kan. Tanahnya sangat luas, tapi dia hidup sangat sederhana. Dalam kepemimpinan juga sangat merakyat. Pola-pola hidup seperti itu masih ada nggak di kepemimpinan nasional kita? Ya mungkin gini, kita ambil dari semangat rohnya, apa yang bisa menjadi pelajaran. Tentu kita tidak bisa membuat fisik ketika Khalifah Umar anjang sana, gitu, turun ke bawah, turba kalau zaman Orde Lama itu mengenal rakyatnya betul-betul makan atau enggak kan. Khalifah Umar ini kan sempat melihat anaknya ada seorang gitu, tahu kemudian nggak tahunya dia bukan anak nasi tapi anak batu, menanak batu, dan dia saking dan membawa gandum sendiri. Semacam itu nggak mungkin sekarang terus bagi sembako sendiri gitu ya. Terus bawa barang yang nggak begitu. Semangatnya sama, tetapi mungkin bagaimana aksinya itu juga ya
sekarang bagaimana zaman birokrasi, zaman mau birokrasi swasta mau pemerintah itu kan ada struktur, ada sistem yang bekerja. Nah, itu maksud kita. Jadi ada juga tokoh partai, bahkan juga pimpinan apalah gitu. Itu kemana-mana pakainya baju putih, nggak pernah ganti. Soalnya ngambang kesederhanaan. Padahal dia punya 100 baju putih ya. Bukan baju aja, yang lain-lain juga banyak. Ya. Oke Pak, kembali ke masalah pemimpin yang sederhana ya. Kita juga mengenal Muhammad Natsir ya, Perdana Menteri ya, orang yang sempat menjadi Perdana Menteri ya di era Orde Lama. Itu juga dikenal sangat sederhana hidupnya, sangat bersahaja. Bisa Bapak ceritakan tentang rata-rata tokoh Masyumi begitu. Ya Pak Natsir lah, Pak Prawoto, kemudian mungkin yang agak necis sedikit Pak Rom gitu. Necis, cuman ya sederhana juga. Dan kelihatan priayinya Pak. Ya. Jadi Pak Natsir dalam kurun waktu itu sekali lagi, meskipun kurun waktu itu orang juga bisa berfoya-foya dan menjual diri menjadi mata-mata Belanda ya, menjadi pejabat atau kelas yang paling bawah itu. Seorang Natsir menjadi Menteri Penerangan itu bajunya tambalan. Karena memang tidak ada yang, ya gajinya sangat kurang. Gaji itu terpaksa kan Keraton Jogja itu menjual emasnya itu di Lego berapa, mungkin bukan 10-20 kilo. Keraton Solo juga begitu, Keraton Langsa Aceh dan masyarakat Aceh itu juga membuat menyumbang gitu. Republik nggak punya apa-apa. Nah, ketika mulai tahun 50 Natsir menjadi Perdana Menteri, bahkan tahun 55 itu gantian TNI Masyumi. Itulah kemakmurannya Indonesia. Lu kenapa makmur? Karena ekspor kita, terutama nikel, karet, kemudian timah, minyak masih dikuasai Stentek, masih BPM, ini belum punya kita. Itu naiknya minta ampun. Karet terutama, karena kan perang selesai, terus tapi dipicu oleh perang Korea. Jadi harga-harga hasil bumi yang dipergunakan untuk senjata, untuk segala macam, dengan teknologi itu laku keras sehingga ekonomi maju. Dan kecenderungan korupsi sudah mulai. Dan yang korupsi itu, mohon maaf ya, bukan Masyumi. Di situ ada tokoh-tokoh partai lain lah. Dan saingan Masyumi untuk hidup sederhana itu hanya satu. PKI itu orang-orangnya itu puritan dalam soal-soal wanita, soal-soal harta. Dan partai ini iurannya paling top, paling jalan. Meskipun harus diakui bahwa dia mencapai kurang dari 40%. Kalau partai lain ya sudah memanfaatkan jabatan dan orang-orang kaya itu nyumbang gitu aja. Tetapi iuran kan dia punya onderbo PKI itu. Onderbo itu teratur sekali iuran partainya itu. Dia setor itu. Dan orang PKI hampir tidak ada yang ngurusi karena pertama memang dia tidak terlibat dalam masyarakat, dalam pemerintahan. Jadi mulai tahun 50 terutama setelah pemilu sampai 60 itu dia tidak terlibat. Sulit untuk korupsi juga gitu. Karena sistemnya dia tidak bisa masuk ke dalam pemerintahan. Nah, jadi hidup mewah itu sebenarnya juga tidak dimulai sekarang saja. Waktu itu ya sudah ada. Udah banyak yang mewah. Gitu. Pak, kalau di zaman Orde Baru itu kan dimana terjadi booming ya, ekonomi kita mengalami booming. Tapi kita ada nggak Pak pejabat yang memiliki karakter bersahaja dan bisalah kita tampilkan sebagai orang yang sederhana, pantang menerima suap dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kementerian yang sangat memungkinkan. Kalau sekarang PUPR, dulu PUTL, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Itu Insinyur Sutami itu menteri kere itu. Itu zaman Soekarno. Oh Pak Harto pun dia masih jadi menteri. Masih kalau nggak salah 1 periode Pak Harto.
itu menteri yang hebat, menteri Sutami ya. Sutami. Itu kebetulan orang Solo, jadi sekarang ini kan berkembang jangan-jangan orang Solo dicap yang pura-puranya jualan gorengan gitu, tetapi nyatanya jualan pasta terbang dari itu ya gitu. Itu ada orang yang begitu. Billy Yudono itu menteri Parto yang agak kesini, itu rekan kerjanya Pak Habibie. Ya satu kelompok. Ya Orde Baru ya. Iya sampai dapat uang itu apa namanya cek ya atau biru atau cek keras itu ya. Itu dia nggak cairkan, dia dipasang, difigurakan ya. Kalau difigurakan berarti memang ya udah nggak ada gunanya itu. Itu tahun 90-an ya itu ya. 90-an ada, tapi juga ada yang terutama yang di Pertamina waktu itu, karena Pertamina ini kan kemenangan Angkatan Darat terhadap kekuatan yang lain dalam menasionalisasi dengan menjadikan seorang dokter yang Kolonel Eno Sutowo. Jadi memang waktu itu Angkatan Darat itu rebutan dengan kekuatan sipil itu untuk mengambil keuntungan. Bagaimana perusahaan-perusahaan nasional. Ibnu Sutowo itu pernah diisukan tersangkut ini ya, masalah korupsi ya. Tapi dia orang yang luar biasa, wakafnya banyak sekali itu. Oh iya, itu. Tanah-tanah Muhammadiyah Cirinda itu kan dari Ibnu Sutowo. Kantor PP itu kan juga hampir saja dibangun sekian tingkat ya, gara-gara Pak Kasman aja nggak setuju. Nanti kalau 12 lantai Muhammadiyah hanya butuhnya 5 lantai, yang lantainya sekian, ya nanti bisa dipakai untuk ini lah. Begitu ada nanti untuk ini dan itu, ya Pak Kasman nggak mau. Itu Pertamina. Justru ada tulisan Sultan Hamengkubuwono. Ya Pertamina itu, anulah, ya waktu itu siapa sih negara dalam negaranya? Itu ya Pertamina. Oke, Pak Joko. Salam omon-omon dari Jejak Semesta 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang lebar.